Tidak ada yang bisa menghancurkan besi terkecuali karatnya sendiri. Begitu juga dengan manusia. Tidak ada yang bisa menghancurkannya terkecuali dengan pola pikirnya sendiri. Kalau saya tak buat slow, kenapa orang membicarakan saya? Ya karena saya terkenal. Nah, kenapa orang memusuhi saya? Ya karena saya kuat. Kenapa saya dibicarakan? Ya karena saya memang pantas untuk dibicarakan. Maka saya bilang, ketika ada orang lain membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Oh. Ingat, orang yang meragukan rizkinya berarti dia meragukan sang pemberi rizki. Murtad tanpa sadar itu adalah ketika seseorang tidak yakin besok dia bisa makan apa. Ini MTS, murtad tanpa sadar. Dia lupa Allah memberikan hidup, pasti memberikan kehidupan. Persoalannya siji, awake dhewe niku luwih percaya karo gaji tinimbang rejeki. Maka kenapa dengan anak-anak pendosa itu sama sekali saya tidak benci? Karena bisa jadi para pendosa itu masuk surga lebih dahulu daripada kita. Maka saya sering mengatakan apa? Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci, namun pada akhirnya tersesat. Semua orang bisa tahu berapa sisa uang yang dimilikinya, tapi semua orang tidak pernah tahu berapa sisa waktu yang dimilikinya. Tapi lucunya apa? Banyak orang kehilangan waktu demi uang. Orang nangis ketika kehilangan uang, tapi tidak pernah nangis ketika kehilangan waktu. Padahal apa? Kita tidak pernah tahu berapa sisa waktu yang Allah berikan kepada kita. Betul? Catat. Kamu harus paham, tugas kamu itu berusaha. Soal hasil akhir urusan Allah. Maka kamu harus paham, kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus lebih yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. The best quote of today saya sampaikan. Kadang-kadang badai itu datang tidak untuk mengganggu hidup kita, tapi untuk membersihkan jalan kita. Kita tidak bisa ngatur ombak, tetapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang kepada kita, tapi kita bisa belajar bagaimana menghadapi omongan orang lain kepada kita. Semua berlalu, jalani seperti apa adanya. Ketika kamu duduk dengan ahli maksiat, jangan pernah kamu bicarakan masa lalunya, tapi temani dia untuk merangkai masa depan yang lebih baik. Itu metodologi saya. Karena saya punya prinsip, orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Tunjukkan bahwa kamu bisa. Kalau kamu mencoba kemudian gagal, barangkali orang akan menertawakanmu. Ingat, kalau hari ini ada orang menertawakanmu karena kegagalanmu, maka satu saat kamu harus bisa menertawakan mereka karena kesuksesanmu. Laki-laki harus tahu nih, pada dasarnya perempuan itu dinikahi karena mau dinikahi karena dua hal. Satu, tidak mau diajak hidup menderita. Nggak ada kamu bilang sama perempuan, "Dek, ayo kita nikah, tapi besok kita hidup menderita ya." Pasti nggak mau. Walaupun saya meyakini istri yang baik itu siapa? Istri yang baik adalah yang siap diajak menderita oleh suaminya. Betul, Bu? Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Oh, ngono lan tanggung jawab. Suami yang baik tidak akan mengajak istrinya menderita. Pasangan yang hebat itu siapa? Pasangan yang hebat bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Ngono kuwi. Wong rabyok gelem penake tok ora gelem rekosane. Nggih napa mboten?